Ibu sekalian, mari kita lihat presentasi dari Pak Riasman tentang PKG olahraga. Pada Pak Riasman dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Tika atas penyampaiannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya rekan-rekan, Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang PKG olahraga yang telah kami pelajari melalui Zoom ataupun melalui tatap muka sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang perkembangan kompetensi guru PJOK, rancangan pembelajaran berbasis proyek SEM atau Sport Education Model, permainan modifikasi bola kasih tingkat SMP. Jadi di sini ditentukan model pembelajarannya yaitu SEM. Berikutnya, perkembangan kompetensi guru latar belakang SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata. Di bidang modul ini diberikan murid untuk mempelajari keterampilan. Maksudnya adalah SEM ini dalam permainan bola kasti itu melibatkan keseluruhan peserta didik Bapak dan Ibu. Artinya guru olahraganya atau guru yang lain itu cukup memfasilitasi saja, mulai dari panitianya, jurinya, pemainnya dan seterusnya. Artinya dipegang kendali oleh seluruh peserta didik. Berikutnya di sini ada tujuan program. Tujuan programnya adalah memberikan edukasi dan penerapan konsep belajar aktif. Yang berikutnya membangun kolaborasi dengan rekan sejawat dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga. Sesuai yang saya sampaikan tadi, melibatkan seluruh peserta didik mulai dari pembentukan panitia, juri sampai pemainnya, itu semuanya peserta didik Bapak dan Ibu. Jadi peserta didik itu memang diminta untuk sangat aktif. Bagaimana dengan gurunya? Gurunya itu menjadi fasilitator, artinya menyediakan sarana prasarana untuk memberikan pelajaran yang sangat aktif untuk muridnya dan seterusnya. Berikutnya di sini ada tentang capaian programnya. Yang mau dicapai adalah tentang pemahaman tentang pertandingan. Pertandingan apa? Yaitu pertandingan tentang permainan bola kasti. Yang berikutnya persiapan, melakukan teknikal dan seterusnya. Itu yang melakukan juga peserta didik Bapak dan Ibu. Saya sampaikan tadi dari panitia, jadwal, pemain, juri itu peserta didik semua. Jadi pertanyaannya lagi, gurunya di mana Pak? Gurunya mengamati fasilitator dan mencukupi sarana prasarananya untuk menunjang seluruh kegiatan peserta didik tersebut. Berikutnya struktur program dan mitra Kombel. Nah, jadi di sini sangat dibutuhkan koordinasi dengan Kombel. Nah, sekarang dan kita sudah mempunyai Kombel SMP Negeri 4 Bukit Muning yang diprakarsai oleh Ibu Ila. Nah, di sini program kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah B5 yang seperti yang biasa kita lakukan. Berikutnya pelaksanaannya sudah dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22. Tentang apa? Tadi permainan bola kasti. Jadi pertanyaan apa saja yang dilibatkan seluruh peserta mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Hanya saja pada saat pelaksanaan untuk tim panitia dan seterusnya itu yang menjadi panitianya lebih dikedepankan kelas 9 karena kelasnya yang paling tinggi. Berikutnya perkembangan kompetensi tentang pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi di sini harus ditunjang oleh wabil khusus yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru dan tenaga pendidikan profesional dan sesuai dengan kualifikasinya. Maksudnya artinya semua guru itu nanti dikolaborasikan.
dikolaborasikan, misalkan dari bidang IPS, sosialnya seperti apa, di bidang matematikanya, dikombinasikan masalah perhitungan nilai seperti apa, dan seterusnya. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh. Maksudnya di sini dari memulai pembentukan panitia, ada juga technical meetingnya, ada juga jurinya, ada juga poinnya, dan seterusnya nanti dievaluasi secara keseluruhan. Apakah permainan yang sudah dilakukan itu sudah baik atau belum, dan di mana saja letak kekurangannya. Lagi-lagi ditekankan permainan bola kasti. Kenapa? Permainan bola kasti itu hampir semua kelas 7, 8 dan 9 itu bisa, karena dia masuk kategori permainan bola kecil. Berikutnya kemungkinan tantangan. Jadi dalam pelaksanaannya atau sudah melaksanakannya, tantangan itu yang pasti karena di lapangan luar atau outdoor itu biasanya cuaca, bisa jadi hujan karena sekarang sudah mulai hujan. Yang tidak kalah tentunya adalah panas terik yang seperti hari ini kan lumayan terik mataharinya. Dan berikutnya kegiatan sekolah yang bentrok antara kelas. Maksudnya kelas 7 dan kelas 8 kita kan mempunyai beberapa rongkel. Mungkin nanti akan ada beberapa bentrokan seperti selisih paham, miskomunikasi pada saat permainan. Evaluasinya di situ memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Tapi setiap masing-masing peserta didik nanti diberikan evaluasi tersendiri. Dan slide berikutnya yaitu terima kasih dari saya Rihasman, PKG kelas 005. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan presentasi Pak Riasman, jika ada pertanyaan silakan bertanya. Dia bertanya Pak Riasman. Ya, silakan. Tadi ini kan terkait dengan project PJBL ya, model pembelajarannya project based learning. Terus ini diterapkan ini seperti kelas meeting ya, gitu ya. Jadi perlombaan antar kelas, tapi yang dilombakan adalah permainan bola kasti, gitu ya. Oke, mungkin itu sangat menarik nih. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perencanaan Pak Riasman ketika akan melaksanakan kegiatan tersebut di sekolah kita yang akan melibatkan 11 kelas ini. Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bu Ila atas pertanyaan. Bagaimana cara melibatkan 11 peserta, 11 kelas tadi, Ibu ya. Artinya saya selaku guru olahraganya, yang saya tekankan tadi adalah guru itu adalah fasilitator. Artinya yang terjun semuanya murid. Yang pertama ditekankan tadi di kelas 9. Artinya saya panggil dulu, saya kumpulkan dulu kelas 9, wabil khusus yang dapat dan menguasai, yang bisa dipercaya untuk melakukan kegiatan panitia. Pertama kita kumpulkan terlebih dahulu peserta didiknya kelas 11, dicari siapa saja anak-anaknya yang bisa dan mampu menguasai di bidangnya masing-masing. Pertama mulai dari ketua, siapa yang tegas dari kelas beberapa anak kelas 9 itu. Setelah mendapat ketua, sekretaris dan seterusnya, ya kan. Setelah kelompoknya sudah dapat semua, baru nanti dikumpulkan rapat gitu, seperti itu. Dikumpulkan rapat dulu, rapat kecil untuk panitia. Setelah selesai rapat kecil panitia kelas 9, baru nanti dibuatkan pengumuman untuk seluruh peserta 7, 8, dan 9. 9 tadi kan panitia itu, tapi kan gak semuanya panitia, artinya bisa ikut partisipasi. Jadi disampaikan saja, bikin pengumuman hari ini pelaksanaannya, materinya seperti ini, cara bermainnya seperti ini. Setelah diumumkan selesai, kita tinggal menunggu jadwal pendaftaran. Kalau pendaftarannya sudah selesai, artinya nanti di pendaftaran disampaikan peraturan seperti ini. Siapa yang menyampaikan? Lagi-lagi peserta didik. Karena apa? Di sini berfokus kepada peserta didik. Gurunya kemana Bapak dan Ibu? Gurunya tetap mendampingi. Artinya memfasilitasi, tidak ditinggalkan. Didampingi yang mana yang kurang tepat, kurang baik, nanti diluruskan oleh guru fasilitatornya. Seperti itu, Bu. Sampai ke
permainan yang termasuk pembagian jadwal, tim mana yang main, kelas berapa dulu, apa 7A dulu, apa 8A dulu, atau 9A dulu, itu dilakukan pengundian dan seterusnya, layaknya seperti kompetisi pada umumnya. Seperti itu, Bu Ilham, pertanyaannya. Oke, kembali. Silakan Bapak atau Ibu yang lain. Cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sejawat semuanya. Saya rasa cukup penyampaian presentasi saya tentang PKG olahraga model SEM tadi. Mohon maaf atas mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.